Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal P3K khusus bagi penyuluh agama Islam dalam seleksi P3K tahun 2022. Oke, untuk itu marilah kita mulai belajar kita dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk soal yang pertama. Kementerian Agama Republik Indonesia dibentuk pada tanggal Kementerian Agama Republik Indonesia dibentuk pada tanggal Ya, jawabannya adalah Kementerian Agama Republik Indonesia dibentuk pada tanggal 3 Januari 1946. Ini adalah pertanyaan vital dan setiap kita harus mengetahuinya. Oke, masuk soal selanjutnya. Berikut ini yang tidak termasuk fungsi dari Kementerian Agama. Berikut ini yang tidak termasuk dari fungsi Kementerian Agama, yaitu ini adalah juga pertanyaan inti yang kita wajib dan harus tahu. Ya, jawabannya adalah D. Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut, yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan, pengelolaan barang, milik, atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama, serta pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya. Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun 2019 yaitu Dirjen Bimas Islam pada tahun 2019 yaitu Ya, jawabannya adalah A. Profesor Dr. Haji Muhammadiyah Amin. Ya, kita masuk ke soal yang selanjutnya. Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun 2015 yaitu Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun 2015 yaitu Ya, jawabannya adalah D. Profesor Dr. Mahasin MA. Karena Dr. Haji Mubarok itu pada tahun 1998 sampai 2000. Profesor Nasaruddin Umar pada tahun 2000 sampai 2012. Oke, kita masuk soal berikutnya. Berikut ini unit yang tidak termasuk dalam organisasi pusat Kementerian Agama menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 55/A tahun 1946 yaitu unit yang tidak termasuk dalam organisasi pusat Kementerian Agama. Ya, jawabannya adalah C. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 55/A tahun 1946 terdapat 10 unit organisasi pusat Kementerian Agama yaitu bagian umum, mahkamah, bagian masjid, wakaf, dan kaum gerakan agama dan pendidikan. Masuk ke soal selanjutnya. Hari ulang tahun Kementerian Agama dikenal dengan nama
Ini juga kita harus tahu kawan-kawan. Hari ulang tahun Kementerian Agama yang setiap tahun diperingati dikenal dengan nama, ya, jawabannya adalah B. Hari ulang tahun Kementerian Agama dikenal dengan nama Hari Amal Bakti. Kita masuk ke soal berikutnya. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas, ya, A. Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Islam. B. Memberikan bimbingan masyarakat Islam. C. Melakukan pencatatan nikah. D. Melakukan pencatatan rujuk. E. Mengurusi wakaf dan zakat. Oke, jawabannya adalah A. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Islam. Oke, kita masuk soal selanjutnya. Salah satu asas dalam hukum Islam adalah hifzul mal. Hifzul mal artinya adalah, ya, jawabannya adalah C. Melindungi harta. Soal berikutnya. Berikut ini tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan hukum Islam kecuali. Ya, jawabannya adalah D. Masa modernisasi sampai dengan sekarang. Soal selanjutnya. Redaksi Al-Quran yang menunjukkan suruhan, perintah, dan larangan dalam istilah hukum Islam dikenal dengan istilah, ya, jawabannya adalah A. Amar ma'ruf. Soal selanjutnya. Ditemukan di dalam Al-Quranul Karim, Allah memerintahkan manusia dalam berbagai bentuk bahasa. Berikut ini bentuk bahasa yang digunakan kecuali, ya, jawabannya adalah D. Muhkamah. Kita masuk ke soal yang selanjutnya. Kelompok sosial yang biasanya berpusat pada keluarga Batih ditambah dengan beberapa warga lain yang tinggal dalam hidup bersama dalam satu rumah, sehingga merupakan ke dalam dan keluar. Penjelasan ini dalam hukum Islam merupakan pengertian dari, ya, jawabannya adalah A. Pengertian dari rumah tangga. Soal selanjutnya. Kriteria mencari calon pasangan yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah sebagai berikut, kecuali, ya, jawabannya adalah A. Hanya karena cintanya. Soal selanjutnya. Berikut ini adalah orang-orang yang dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum kecuali, ya, jawabannya adalah D. Orang yang sedang berpuasa. Kita masuk pada soal selanjutnya. Berikut ini adalah penjelasan tentang hukum syariat kecuali. Jawabannya adalah D. Syariat hasil pemikiran manusia. Soal selanjutnya. Para ahli hukum Islam mengelompokkan ayat Al-Quran dalam kategori. Para ahli hukum Islam mengelompokkan ayat Al-Quran dalam kategori yaitu,
Ya, jawabannya adalah D, sharih dan am. Soal selanjutnya. Pada abad perkembangan ilmu pengetahuan teknologi modern seperti sekarang ini, pernah berkembang suatu faham atau aliran yang disebut dengan ingkar sunnah. Pandangan semacam ini sejak abad pertama tahun Hijriah sudah ada dengan sebutan jawabannya adalah B, faham Malikiyah. Soal berikutnya. Yang dimaksud dengan sunnah Rasul adalah jawabannya adalah B, segala tindak tanduk Rasulullah baik berupa ucapan, perbuatan, dan sikap. Soal selanjutnya. Secara ringkas, fungsi sunnah Rasul dalam hubungannya dengan transformasi nilai antara lain sebagai berikut kecuali. Jawabannya adalah D, sunnah Rasul sebagai hukum pertama dalam hukum Islam. Soal berikutnya. Soal selanjutnya. Uswah sebagai gaya hidup ideal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan cermin keteladanan. Di antara hal-hal berikut yang tidak termasuk dalam prinsip uswah adalah jawabannya adalah C, memaksakan penafsiran liberal terhadap sunnah Rasul. Soal selanjutnya. Secara etimologi, menikah artinya? Jawabannya adalah D. Secara etimologi, menikah artinya kumpulan atau pergaulan. Soal berikutnya. Jika ahli waris dari pihak laki-laki masih hidup semua, maka yang mendapat harta pusaka dari mereka hanya 3 orang saja, yaitu bapak, anak laki-laki, dan jawabannya adalah B, yaitu suami. Yang mendapat adalah 3 orang saja, yaitu bapak, anak laki-laki, dan suami. Soal selanjutnya. Saudara seibu tidak mendapat waris karena ada orang-orang yang disebutkan di bawah ini kecuali. Jawabannya adalah D, yaitu istri. Soal berikutnya. Berikut ini yang tidak mendapatkan sisa harta dari pembagian harta waris adalah jawabannya adalah C, suami dan istri. Soal selanjutnya. Secara etimologis, kata zakat berakar pada kata zakiyah. Zakiyah tazkiyan, yang artinya kecuali. Jawabannya adalah D, merombak. Pertanyaan selanjutnya. Pernikahan asal hukumnya adalah mubah atau boleh, tetapi selanjutnya hukum itu sangat tergantung kepada kondisi atau keadaan orang-orang yang bersangkutan. Nikah bagi orang yang telah cukup sandang pangan dan dikhawatirkan terjerumus kepada perzinahan, hukumnya adalah jawabannya adalah A, wajib atau fardhu. Soal selanjutnya.
Wahai sekalian pemuda, siapa saja di antara kamu yang mampu menyalurkan syahwat, maka beristrilah. Karena dengan beristri lebih menenangkan pandangan mata dan lebih mensucikan kehormatan. Dan siapa yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu adalah obat baginya. Ungkapan di atas ini adalah, ya, jawabannya adalah B, yaitu hadis. Soal berikutnya, di antara wanita yang haram untuk dinikahi adalah sebagai berikut kecuali. Ya, jawabannya adalah C, bibi. Soal selanjutnya, berikut ini adalah rukun pernikahan kecuali. Ya, jawabannya adalah D, orang tua. Soal berikutnya, berikut ini adalah macam-macam talak kecuali. Ya, jawabannya adalah D, talak 1. Kita masuk ke soal selanjutnya. Lamanya masa idah bagi seorang perempuan dijelaskan bahwa perempuan yang masih mengalami haid secara normal dan teratur, iddahnya adalah 3 kali suci. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran pada surat dan ayat. Ya, jawabannya adalah C, pada surat Al-Baqarah ayat 228. Soal selanjutnya, masa menunggu bagi wanita yang ditalak oleh suaminya sampai dia dapat menikah kembali dengan laki-laki yang lain dalam hukum Islam dikenal dengan istilah. Ya, jawabannya adalah A, dikenal dengan istilah masa iddah. Soal berikutnya, hak yang diselesaikan terlebih dahulu berkaitan dengan harta si mayit yaitu. Jawabannya adalah A, yaitu hutang dan piutang. Soal selanjutnya, seperangkat aturan yang ditetapkan melalui firman Allah yang diwahyukan kepada umat manusia melalui Rasulullah SAW. Aturan tersebut ada yang lafal dan maknanya langsung dari Allah. Itulah yang disebut dengan Al-Quran. Dan ada pula aturan yang lafalnya berasal dari Rasul, yang maknanya dari Allah. Inilah yang disebut dengan sunnah Rasul. Pengertian ini dalam hukum Islam sebagai definisi atau pengertian dari, ya, jawabannya adalah B, kitab. Soal berikutnya, dalam sistem hukum Islam terdapat 5 kaidah yang digunakan untuk mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun di bidang muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut dinamakan, ya, jawabannya adalah B, al-ahkam wa al-hamsah. Soal berikutnya, menurut Imam Syafi'i, tata urutan sumber hukum adalah sebagai berikut kecuali. Ya, jawabannya adalah D. Ya, menurut Imam Syafi'i, tata urutan sumber hukum adalah pendapat para sahabat apabila mereka berbeda pendapat. Jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, dalam dhalalah hukum,
Para ahli hukum Islam mengelompokkan ayat Al-Quran dalam dua kategori, yaitu qat'i dan zanni. Istilah qat'i ad-dhalalah artinya adalah, jawabannya adalah A. Ayat-ayat yang secara teks kandungannya jelas, baik perintah maupun larangan dengan berbagai konsekuensinya. Oke, baiklah kawan-kawan, itu dulu pada pertemuan hari ini yang kita bahas dan kita pelajari. Semoga melekat di ingatan kita dan bisa kita serap ilmunya dan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.